Film dibuka dengan salah satu orang penting di Metrovulus yang bernama Abu Bakar. Ini dia orangnya yang berada di dalam mobil dalam perjalanan untuk pulang. Di jalan, mobil Abu Bakar sempat berpapasan dengan salah seorang wanita yang mengendarai sepeda motor sport yang kita sebut saja Rarama. Sesampainya di rumah, Abu Bakar yang sebelumnya di lantai atas kini melihat kalau anak buahnya telah dibantai habis-habisan oleh seorang wanita yang bernama Rama tadi. Nah, rupanya Rama telah ditugaskan oleh seseorang untuk membunuh Abu Bakar. Kemudian adegan berfokus ke seorang pria bernama Hairi. Ini dia orangnya yang sekaligus menjadi cicak men nantinya. Kala itu Hairi yang sebelumnya bermimpi didatangi oleh arwah Ginggerwan dan Ginggertu, tiba-tiba dibangunkan dengan kehadiran seorang wanita yang bernama Iman. Nah, diketahui juga kalau sejak kematian Denny pada film Cicak Men 1, kini Hairi diberi amanat oleh Denny untuk menjaga keluarganya yaitu Iman dan ibu Denny. Maka dari itulah sekarang Hairi tinggal bersama Iman, adik kandung Denny, dan ibu Denny yang berada di lantai bawah. Nah, selain itu juga di sini dijelaskan kalau Iman atau adik dari Denny mengalami kebutaan sudah sejak lama. Maka dari itulah Denny tak perlu khawatir kalau Iman akan melihat penampilannya sebagai Cicak Men. Dah biasa dah. Bila orang kan padan Oi, ke. abang ni buta ke? Ya, buta warna. Abang, seluar ni nak basuh. Basuh lah. 3 minggu dah tak basuh tu. Bau pun tahu. Pengotor tau. Sikit dia Abang yang ni? Jangan. Bukan apa. Baju ni mahal. Tak boleh hantar-hantar basuh suka hati. Nanti hantar dari klinik. Singkat cerita, kini adegan berpindah ke sekumpulan beberapa orang penting dari berbagai negara yang tengah menunggu kehadiran dari Abu Bakar. Namun sayangnya bukan Abu Bakar yang datang, melainkan Rama dan seorang yang menyuruhnya yang bernama Profesor Klon. Kemudian Profesor Klon menunjukkan video pembunuhan terhadap Abu Bakar kepada para pemimpin tersebut. Hal itu ia lakukan agar untuk mengancam para pemimpin itu guna mengikuti rencananya untuk menyemari air di seluruh dunia. Sama seperti pada film Cicak Men 1, rencana Profesor Klon adalah untuk menguasai Metrovulus. Ia berencana untuk menyemari air seluruh dunia dan akan menjual alat penjernih air kepada masyarakat. Dengan harapan kalau ia berhasil memecahkan masalah ini, maka ia akan diangkat menjadi pemimpin di Metrovulus. Sementara itu di tempat lain, Hairi kini tengah melaksanakan interview di sebuah perusahaan penyiaran guna melamar pekerjaan di sana. Sayangnya hal itu tak berjalan mulus dikarenakan Hairi sudah berganti pekerjaan sebanyak 7 kali dalam waktu 8 bulan. Dan Hairi mengatakan kalau hal itu ia lakukan karena ia sibuk menolong orang lain hingga melalaikan pekerjaannya. Sontak HRD yang mendengar hal itu, ia kemudian menertawakan Hairi dan menyuruhnya untuk menjadi Cicak Men saja dibanding bekerja di sana. Saya mungkin ada kerja yang sesuai untuk awak. Bila saya boleh mula Kerja apa? Saya dengar Cicak Men perlukan pembantu. Awak memang sesuai lah kerja dengan Cicak Men. Balik dulu. Ada sakit buah aku. Aku habis. Saat akan pergi dari kantor itu, Hairi tanpa sengaja bertemu dengan Tanya, yaitu sahabat ia dengan Denny dulunya. Namun terlihat kalau Hairi yang masih merasa bersalah atas kematian Denny, ia seakan menghindar dari Tanya dan pergi begitu saja ketika dipanggil oleh Tanya. Singkatnya, saat dalam perjalanan pulang, Hairi tanpa sengaja menemukan sebuah brosur yang mengatakan dapat meramal kehidupan seseorang. Sontak Hairi yang gabut, ia kemudian mendatangi tempat yang dimaksud guna melihat ramalan apa yang akan terjadi padanya. Sayangnya belum sempat ia masuk ke dalam ruangan peramal itu, Hairi tanpa sengaja melihat ada 2 orang perampok yang baru saja merampok bank. Dengan sigap, Hairi pun memanjat dan berubah menjadi Cicak Men untuk menangkap 2 orang perampok tersebut. Nah, ketika mengejar perampok itu, Hairi juga sempat berpapasan dengan Rama yang kala itu sedang mengendarai motornya. Namun terlihat kalau masing-masing dari mereka tak begitu saling memperdulikan dan Rama pun langsung berlalu untuk pergi. Singkat cerita, ketika malam harinya setelah berhasil menyerahkan pencuri itu, kini Hairi pulang ke rumah melalui jendela kamarnya. Sementara Profesor Klon ia masih sibuk merancang senjatanya untuk ia gunakan melawan Cicak Men nantinya. Lalu di samping itu ternyata Profesor Klon juga telah selesai membuat rancangannya guna mencemari air di seluruh dunia. Dan benar saja saat setelah Profesor Klon menarik tuasnya, kini limbah yang ia buat dengan cepat menyebar melalui bendungan yang ada di Metrovulus. Hah? Adi dah jadi om minyak. Oh, tidak.
Sejak bila pula dia sampai air cincau ni? Apa pula bising-bising kat luar ni? Singkat waktu dikarenakan stok air bersih sangatlah sulit, kini Hairi dan Iman pergi ke supermarket guna membeli air bersih. Namun di sela Hairi yang sedang mencari barang-barang, ia kemudian melihat ada dua orang ibu-ibu yang saling berkelahi memperebutkan air bersih. Nah, dikarenakan Hairi yang tak begitu tega, ia kemudian melerai perkelahian itu dan memberikan airnya kepada salah seorang ibu tersebut. Tapi saya yang nampak dulu. Saya punya! Saya nampak! Apa kata kamu ni? Makcik, ambil saya punya. Ambil tu! Kau kena bagi juga! Nah, tanpa Hairi sadari, ternyata perbuatannya itu terlihat oleh Tania yang kebetulan juga sedang berbelanja di sana. Hingga akhirnya terjadilah obrolan singkat antara Hairi dan Tania. Dan tak hanya itu, ternyata di sana juga terungkap kalau alasan Tania menjadi wartawan karena ia ingin mencari identitas dari Cicak Man. Hairi yang mendengar hal itu pun ia masih belum mau untuk memberitahu Tania lantaran takut musuhnya akan menyerangnya. Jauh beralih arah. Daripada setiausaha jadi wartawan. Tak susah ke? Saya sebenarnya ambil job tu sebab saya nak tahu siapa Cicak Man. Ini anak makcik. Danny. Adik dia. Singkat cerita, di tengah obrolan mereka, ternyata Profesor Klon tengah berpidato di luar perkara air hitam yang ada saat ini. Profesor Klon mengatakan kalau ia dipenjara di bawah tanah karena dianiaya oleh pemimpin Metrovulus. Dan tak hanya itu, Profesor Klon juga mengatakan kalau bukan hanya dia saja yang dianiaya, melainkan ada beberapa warga Metrovulus lain yang diperlakukan sama sepertinya. Dan perkara air hitam, Profesor Klon menjelaskan kalau ini semua adalah perbuatan pemerintah yang dengan sengaja mencemari air. Oleh sebab itulah mereka ditahan dan dianiaya karena ingin menggagalkan rencana pemerintah untuk mencemari air. Lalu Profesor Klon juga mengatakan kalau ia berhasil sembunyi dan telah berhasil juga dalam membuat alat penjernih air. Maka dari itu, ia meminta dukungan ke seluruh warga Metrovulus untuk ujuk rasa di kantor pemerintah guna membebaskannya. Kemudian adegan berpindah kepada Rama, asisten dari Profesor Klon. Terlihat kalau sekarang Rama telah berhasil menemukan identitas asli dari Cicak Man. Dan ia juga akan berencana menculik orang terdekat Cicak Man guna menjadikannya pancingan. Sementara Hairi, ia kemudian mendatangi lagi tempat peramal itu karena masih penasaran akan ramalan yang ia dapatkan nantinya. Di dalam, peramal itu mengatakan kalau musuh lama Cicak Man sedang memburunya sekarang. Dan tak hanya itu, peramal juga mengatakan kalau kekuatan musuh lamanya kini lebih kuat dari sebelumnya. Nah, di tengah percakapan Hairi dan peramal itu, tiba-tiba datanglah dua arwah Ginger yang berniat balas dendam kepada Hairi. Sontak peramal itu pun tak tinggal diam, ia kemudian mengatakan kepada para arwah Ginger kalau bukan Hairi yang bertanggung jawab atas kematian mereka, melainkan orang yang sekaligus musuh dari Hairi juga. Mereka datang! Nak balas dendam! Ini betul ke ni? Jangan bising! Bukan lelaki ini yang kamu mau cari! Lelaki ini akan bawa awak jumpa orang yang lancang kematian awak! Pergi! Singkat cerita, adegan kembali kepada Profesor Klon. Terlihat kalau sekarang bukan hanya misi pencemaran airnya saja yang berhasil, melainkan ia juga telah berhasil membuat tangan dan jubah besi guna melawan Cicak Man nantinya. Sementara Hairi yang sekarang berada di rumah, ia mendapati kalau air yang ia letakkan di cangkir pagi tadi kini sudah berubah menjadi jernih. Kemudian ia berasumsi kalau air yang didiamkan selama 1 malam akan berubah menjadi jernih. Sontak ia pun langsung mengisi cangkir yang lebih besar guna melaksanakan eksperimennya. Namun sayangnya ketika ia bangun keesokan paginya, ternyata air tersebut tetap menjadi hitam dan tak berubah sama sekali. Oh, hitamnya. Besok, kau pun akan jadi putih macam dia. Eksperimen aku. Tada! Nah, di samping itu, Hairi juga mendapati sebuah surat dari Iman untuk mengajaknya melihat demo yang ada di istana pemerintah. Yang dimana pemerintah mengatakan kalau tuduhan yang dilakukan Profesor Klon terhadapnya adalah akal-akalan dari Profesor Klon saja. Dan yang sebenarnya terjadi adalah mereka tak tahu-menahu masalah air yang tercemar dan tengah berusaha juga untuk menjernihkan air tersebut. Dan tak hanya itu, pemerintah yang terus-terusan didesak oleh masyarakat kini memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan seperti yang dikehendaki oleh masyarakat.
Anda semua sudah bersuara, maka saya meletakkan jawatan saya sebagai Presiden Metropulus. Nah, di tengah percakapan itu, tiba-tiba datanglah Profesor Klon yang menggunakan jubah rancangannya dan mengendarai tank tempur. Kemudian Profesor Klon mendeklarasikan kalau sekarang ia telah berhasil membuat alat penjernih air dan akan mendistribusikannya kepada masyarakat mulai saat ini juga. Dan tak hanya itu, ia juga mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin Metropulus dan menggantikan pemimpin yang lama. Selesai dengan pidatonya, kini Profesor Klon bergegas kembali ke tanknya dan sesegera mungkin meninggalkan lokasi. Sementara Hairi yang melihat hal itu, ia kemudian mengikuti Profesor Klon dengan kostumnya untuk mengetahui lokasi persembunyian Profesor Klon. Dan benar saja, ternyata persembunyian Profesor Klon berada di bawah tanah dan juga sangat dekat sekali dengan bendungan Metropulus. Oh, main underground ni yang menyerutkan bawah tanah. Singkat cerita, setelah mengetahui lokasi persembunyian Profesor Klon, kini Hairi kembali ke kota terlebih dahulu guna mempersiapkan semuanya. Di kota, Iman yang sebelumnya ditinggal oleh Hairi di keramaian ternyata dibantu oleh Tania untuk keluar dari keramaian. Dan tak hanya itu, Tania juga memperkenalkan sahabatnya yang sekaligus juga menjadi kameramennya kepada Hairi. Kemudian sebelum pergi, Tania juga sempat memberikan kartu namanya kepada Hairi guna menghubunginya suatu saat nanti. Singkat cerita, kini adegan kembali kepada Rama yang tak lain adalah asisten dari Profesor Klon. Dan di sini juga terungkap kalau sebenarnya Rama adalah teman yang sekaligus juga kameramen dari Tania yang sedang menyamar. Dan tak hanya itu, Rama yang sebelumnya telah mengetahui kalau Cicakmen adalah Hairi, ia juga telah menempelkan benda pelacak kepada Hairi. Yang dimana hal itu ia lakukan untuk mengetahui lokasi tinggal dari Hairi dan akan menculik orang terdekat Hairi guna menjadikannya sandera. Kamu tidak bisa lari lagi, Cicakmen. Sementara Hairi yang sekarang berada di rumah, ia mendapati kalau air yang sebelumnya ia masukkan ke dalam wadah yang lebih besar telah berubah menjadi jernih. Yang artinya air tersebut bisa dijernihkan jika mendiamkannya selama 24 jam. Melihat hal itu, kini Hairi sesegera mungkin untuk menelpon Tania dan memintanya untuk bertemu. Di pertemuan itu, selain memberitahu Tania cara menjernihkan air, Hairi juga tanpa sengaja mengatakan kalau ini semua adalah rencana dari Profesor Klon. Dan tak hanya itu, Hairi juga tanpa sengaja mengatakan kalau sekarang persembunyian Profesor Klon berada di bawah tanah dan dekat sekali dengan bendungan Metropulus. Sontak Tania yang mendengar hal itu, ia kemudian bertanya kepada Hairi bagaimana cara Hairi untuk mengetahui semua ini. Nah, Hairi yang sudah terpojok dengan pertanyaan Tania kemudian berencana untuk menunjukkan identitasnya sebagai Cicakmen kepada Tania. Namun tiba-tiba, Aku tak pernah ada musuh. Tapi tak tahulah pula. Mungkin Cicakmen yang ramai musuh. Nah, setelah usai dengan kebakaran itu, Hairi yang sedang merenung tiba-tiba menemukan semacam alat yang berbentuk seperti logo. Sontak Hairi yang curiga dengan benda itu, ia kemudian mendatangi lagi toko peramal guna menanyakan hal ini kepadanya. Namun sayangnya peramal tersebut sudah lama pindah dari bangunan itu entah kemana. Di samping itu juga tiba-tiba Hairi didatangi oleh Rama dengan motor sportnya yang memiliki logo persis seperti benda yang ditemukan oleh Hairi. Kemudian Rama melemparkan tongkat Iman kepada Hairi dan mengatakan kalau Iman berada di dalam genggamannya. Sontak terjadilah aksi kejar-kejaran antara Hairi dan Rama yang pada akhirnya walaupun Hairi tak bisa menangkap Rama, namun ia berhasil mengambil GPS Rama guna menuju markas Profesor Klon. Sementara Tania, ia tengah melaksanakan perkataan Hairi untuk mendiamkan segelas air agar dapat menjadi jernih. Ya, walaupun banyak teman-teman sekantornya yang mengejeknya, namun Tania tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Hairi sebelumnya. Sampai bila awak nak tenung air tu? Air ni akan jernih, bos. Muka cantik, akal kosong. Nah, tak lama dari situ, kemudian Tania dihampiri oleh Hairi dengan kostum Cicakmennya dan memberikan GPS menuju markas Profesor Klon kepada Tania. Selesai dengan itu, kemudian Cicakmen sesegera mungkin menuju markas Profesor Klon terlebih dahulu guna menyelamatkan adik angkatnya yaitu Iman. Di sana setelah terjadi pertarungan singkat antara Rama dan Hairi, kini Rama sesegera mungkin membawa Hairi untuk menuju kepada Profesor Klon.
Sementara Tania yang sebelumnya mendapat GPS dari Cicamen, ia ternyata sudah berada di sana dan tengah meliput berita untuk ia siarkan nantinya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Profesor Klon, kini Cicamen melihat kalau Iman tengah diikat oleh Profesor Klon dan akan menenggelamkannya beberapa saat lagi. Dan tak hanya itu, Profesor Klon juga mengatakan kalau dalam waktu 4 menit lagi, maka semua air di dunia akan menjadi hitam permanen. Kemudian terjadilah pertarungan lagi antara Rama dan Cicamen, yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Cicamen saat setelah menyangkutkan sayapnya kepada penyangga besi. Nah, selesai dengan Rama, kini Cicamen harus berhadapan dengan Profesor Klon yang menggunakan kostum rancangannya guna melawan Cicamen. Terlihat kalau Cicamen cukup kewalahan untuk melawan Profesor Klon karena kostumnya yang kuat. Nah, tiba-tiba di tengah terpojoknya Cicamen, datanglah duo Ginger yang membantu Cicamen untuk melawan Profesor Klon. Dan tak hanya itu, Ginger tersebut juga membantu Cicamen untuk menyelamatkan Iman yang sudah ditenggelamkan oleh Profesor Klon. Hal itu mereka lakukan agar arwah mereka bisa tenang dan akan masuk surga setelahnya. Namun sayangnya Ginger tuh malah mengeluarkan asap hitam karena telah membunuh Profesor Klon, sedangkan Ginger One mengeluarkan asap putih karena menolong Cicamen. Yang artinya asap hitam adalah neraka, sedangkan asap putih adalah surga. Selamat tinggal. Putih, surga. Mengapa ni hitam terbakar? Kemudian di akhir film diperlihatkan dengan Tania yang sudah meliput rekaman yang ia rekam sebelumnya tentang perkara air hitam yang disebabkan oleh Profesor Klon. Selesai dengan itu, Tania juga sempat mencurigai Hairi adalah Cicamen karena Profesor Klon telah menculik Iman. Namun sekali lagi sebagai jati diri superhero, Hairi beberapa kali mengalihkan topik pembicaraan agar Tania tak menanyakan hal itu kepadanya. Tamat ending yang sulit ditebak. So, mungkin sampai sini dulu untuk alur cerita film kali ini. Saya Ramsyah mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.